Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Auto Jadul bersama saya. Di samping saya ini ada Mas Abi. Halo, Mas. apa kabar? Baik. Nah, di sampingnya Mas Abi, nah di antara kita ini ada mobil yang apa ya, legendaris lah, ikonik lah. Namanya BMW E30. Iya. Mas Boy ya. Ya nggak usah pakai nak. Pokoknya E30. E30. E30 yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu itu. Oke, jadi kita mampir ke sini di daerah Bintaro, ke garasinya juga nanti bisa dilihat keren banget. Isinya memang mencerminkan pencinta otomotif sejati. Ada motor, ada sepeda, Tukang ngulik-ngulik yang ada rodanya. ornamen juga keren, Mas Abi. Nah, tapi kita akan fokus di sini. Oke. Mas Abi boleh jelasin nggak sih? Ini sih dengar-dengar sih Mas Abi udah punya 8 kali ya? Kurang E30. Ya. Itu ceritanya gimana? Terus sampai kenapa jadi jatuh cinta sama mobil ini berkali-kali, kenapa sih? Iya. Ya sebenarnya E30 ini kan sebenarnya salah satu varian dari line up-nya BMW klasik ya, kita bicara klasik. Nah, dia mungkin kalau di Indonesia dulu sempat boomingnya karena film catatan si Boy yang pertama gitu loh. Dan memang setelah itu karena bodinya yang kompak, pada saat itu teknologinya juga cukup canggih pada zamannya. Akhirnya seiring berjalannya waktu banyaklah penggemarnya, terutama untuk BMW entusias maupun yang classic car entusias. Nah, memang dari zaman dulu saya terus terang udah seneng banget sama di mobil nih. Gitu ya. Ya mungkin dari tarikan garis desainnya dan segala macamnya. Everlasting ya. Ya everlasting gitu loh. Kita mungkin kalau melihat teknologi ya seiring berjalannya waktu kan pasti adalah ininya ya. Ya ada yang lebih bagus, ada yang lebih baru, ada yang lebih keren gitu loh. Cuman menurut saya ini mobil unik dan spesial aja. Versi ini ya. Ini kan ada yang versi 2 pintu, ada yang versi station, ada yang sedan kayak ini gitu loh. Ini jadi tipenya apa? Kalau yang ini adalah E30 318 M40, basisnya tahun 90. Tahun 90. Tahun 90. Berarti ini memang yang dibawa resmi BMW masuk sini ya. Jadi saya dari dulu pernah punya yang berbagai macam tahun, yang 2 pintu. 2 pintu pernah punya. 2 pintu sampai yang M3 E30-nya pernah. Terus ya karena unik dan ngangenin akhirnya pengen lagi nyobain, jatuh cinta lagi. Ya, cinta lama bersemi kembali lah. Iya. Banyak yang bangun dibuat, ini yang build up-nya, ini yang 2 pintunya, ini yang kabrionya gitu loh. Saya kebetulan pengen ngebangun yang gimana seolah-olah temanya kita ada di tahun 90. Kita jalan ke dealer BMW, kita beli mobilnya, kita bawa pulang, terus kemudian kita dandanin, kita modifikasi, kita percantik ya. Dengan semua yang saat itu ada di Indonesia. Jadi unik juga. Itu iya, konsepnya ya? Konsepnya saya itu. Jadi kayak misalnya velg BBS Ring 16 pada saat itu banyak toko aksesoris, toko modifikasi, toko velg yang jual. Kita pakai yang itu, walaupun mungkin saat ini saya pakai yang agak sedikit lebih spesial ya. Tapi pada saat itu bisa didapat bendanya. Terus kemudian interior kita ganti dengan Recaro. Nah, pada tahun 90 itu kita bisa beli Recaro. Gitu loh. Terus body kit yang BBS atau dan segala macam. Akhirnya singkat cerita, looknya itu adalah seolah-olah kita ada di tahun 90. Sampai head unitnya juga saya pilih mereknya itu Soundstream. Yang pada saat itu baru ya, di Pondok Indah tuh ada tuh tokonya. Gitu. Nah, ini unik nih, maksudnya yang beberapa kali kita lihat teman-teman lain ngebangun, ini menurut saya juga unik sendiri karena kita kayak seperti time capsule ya, maksudnya kita ngelihat mesin waktu, kita kembali ke zaman dulu, kita ngelihat mobil seperti ini baru kondisinya, terus seakan-akan baru dan langsung didandanin, dipersonalisasi ya, dengan kondisi yang ada zaman dulu ya. Pada zaman itu, jadi mungkin bahasa kerennya period correct gitu ya. Period correct ya, di Jakarta ya, di Jakarta, di Indonesia, gitu loh. Jadi menurut saya biar unik, jadi tidak kayak misalnya saya taruh tasbih atau sajadah itu sebenarnya murni karena zaman dulu orang nonton catatan si Boy, ada ornamen itu, ya pokoknya kita coba bangun mainan otentik ya. Tahun 90 beneran ya. Gitu loh. Kalau orang bilang, "Oh, bagus Mas tipnya." Ya, tapi kan nggak bisa Bluetooth, cuman ada kaset, udah pasti suaranya kalah. Cuman ya sesuai dengan tema
kita membangun mobil ini pada awalnya mesin waktu. Wah, unik. Mesin waktu. Dari Doraemon ya mesin waktu. Doraemon. Fujio. Dari 8 itu pasti gayanya masing-masing Beda-beda ya, Mas. Dan ini yang terakhir, ini yang update banget ini, gayanya seperti itu. Nah, untuk mobilnya sendiri nih kita cerita singkat, dapatnya gimana yang mobil ini? Memang pada saat itu lagi galau, kangen. Wah, kok udah lama dapatnya? Kurang lebih setahun yang lalu dah. Setahun yang lalu ya. Galau, kangen, kok pengen punya E30 lagi gitu loh. Kita cari-cari belum ketemu yang ada gregetnya gitu loh. Kan kayak kita milih mobil tua begini kan kayak kita jodoh-jodohan. Kayak kita ngelihat perempuan gitu loh. Walaupun kata orang cantik, tapi mungkin belum tentu buat kita ada greget. Nah, begitu ada chemistry, kebetulan ini saya lihat teman saya yang kebetulan jual, dia tawarin, saya lihat-lihat, oh basisnya udah lumayan nih gitu loh. Setidaknya memang ketika saya beli tidak dalam kondisi standar. Udah ada beberapa perubahan. Tapi yang saya kira, wah ini kok sesuai dengan maunya saya. Gitu loh, akhirnya terjadilah ijab kabul, ya, berpindah tangan. Habis itu mulailah kita revitalisasi kembali. Sehingga dia bisa seperti ini sekarang. Gitu loh. Siap. Nah, ini lebih lanjutnya lagi, nanti kita akan keliling ya, Mas. Tapi ini dari tampak depan nih ya, maksudnya ada perubahan apa aja nih? Kalau misalkan di bagian depan kayaknya cukup banyak ya, dari mulai headlamp kayaknya ada agak berbeda ya, Mas. Ya, headlamp pakai yang Hella Smoke ya. Hella Smoke ya. Tahun 90-an Hella ngeluarin aksesoris smoke. Terus itu period correct ya. Jadi period zaman correct. dulu udah ada ya. Smoke itu udah ada di zamannya ya. Udah ada, sudah bisa dibeli. Siap. Terus kita pakai bagian body kitnya dari BBS. Nah, ini body kit BBS ya. Ya. Itu termasuk rare nggak sih? Atau masih banyak didapat? Mungkin yang lebih banyak di Jakarta itu yang M Technic mungkin ya. Karena pada saat itu kan belinya di dealer BMW. Tahun 90 tuh bisa beli di dealer BMW. Original aksesoris ya atau apa ya? Di BBS sendiri pun belinya tuh biasanya harus pesan sedikit karena kan dia bukan OEM BMW pada saat itu. Aftermarket ya. Nah, tapi pun ada gitu. Tapi ada ya? Tapi ada beberapa, tidak hanya M-Tech, memang banyak. Ini terus kemudian ya emblem M ini zamannya sudah biasa. Fog lamp zaman dulu kan memang banyak yang style warna kuning. Kalau depan sih kurang lebih cuman itu aja sih. Nah, kalau ngomongin body kit ya, memang satu set atau gimana dapatnya? Dia body kit itu biasanya satu set terdiri dari untuk bumper depan, belakang sama side skirt kiri kanan. Sama ductile ya, yang di bagasi dulu. Kalau bahasa tahun 90-annya spoiler gitu. Itu BBS juga ya? BBS nanti juga. Kita lihat ya. Iya. Nah, tapi ini memang yang diinginkan dan ini udah korek ya. Ini sesuai dengan yang gue pengen begini nih. Gitu loh, tidak usah terlalu ekstrim, enak dilihat lah. Nah, ini mungkin seleranya Mas Adi mungkin yang membuat saya tuh tertarik gitu, ingin mereview ini meliput mobil ini karena secara penampilan bukan original ya. Maksudnya original ting tampilannya ya orang biasa aja ya. Tapi dia ada custom, ada modifikasi. Tapi modifikasi itu ibaratnya proper. Betul nggak sih? Ke proper tuh dalam arti tadi proper dan period correct. Jadi proper tuh asik lah dilihatnya gitu loh. Nggak yang seleranya tuh dapat gitu, nggak neko-neko. Memang gini, karena kan ini kan biar bagaimana E30 itu kan juga udah mobil tua lah. Mobil tua, tahun 90 sekarang 2020. Udah 30 tahun yang lalu. Kalau perempuan udah nikah, udah punya anak. Udah mature lah ya. Udah bahasanya mature. Jadi, tapi kan karena teknologi juga udah makin maju, sebenarnya kan panca indera kita juga udah dimanja dengan mobil yang enak tuh kayak gimana sih? Benar. AC itu harus dingin. Kalaupun di mobilnya manual, koplingnya tuh semuanya halus ya kan? Ya. Terus kemudian handlingnya enak. Kalaupun dia gayanya sport tapi tidak ajurut-ajurutan, itu kan karena teknologi itu. Ini idealisme saya adalah mengadopsi sebaik mungkin teknologi yang terkini ke
tampilan yang klasik tadi, klasik, sehingga mobil ini bukan hanya ratu garasi yang cuma dipajang atau cuma keluar kalau ada pameran cuma ditowing. Enggak, mobil ini harus bisa kita pakai ke kantor, harus bisa kita pakai keluar kota. Ini sering juga dipakai kantor? Cukup sering, walaupun nggak sering-sering amat. Iya. Jadi teknologi AC juga kita perbarui dikit, terus suspensi kita pakai KW klasik. Wah, yang notabene KW aja perusahaannya kan adanya di atas 2010 kayaknya ya. Betul. Tentu dia udah ada gambar-gambarnya si insinyur Jerman botak berjenggot ini kan pasti udah gambar sesuatu nih. Kayak gitu. Terus kemudian engine, kita pakai teknologi engine BMW, mesin BMW yang jauh lebih modern. Gearbox, gardan, terus kemudian kopel. Banyak banget. Ya pokoknya intinya segala hal yang berhubungan dengan drivetrain, ya kita coba adopsi teknologi terkini tanpa harus merubah penampilannya gitu. Nah, ini yang menarik tuh. Terlihat klasik tapi semuanya serba dimainkan ibaratnya. Nah, supaya lebih lengkap nanti kita sambil lihat ya. Ayo Mas, kita lihat samping ya. Oke Mas Bro. Nah, kita ada di bagian samping kelihatan tadi udah diceritain sama Mas Abi bagian side skirt ya. Dia add-on ya, tinggal plug and play aja ya. Plastik yang menutupi bagian bodi asli sehingga dia secara estetika jadi membentuk seolah-olah desainnya menyatu ya kayaknya. Seolah-olah desainnya dari pabriknya udah begitu. Oke. Nah, yang menarik ini mungkin ini bisa disebut period korek ya. Maksudnya pemilihan pelek ya Mas. Ini peleknya BBS RS. BBS RS ya. Ukurannya seperti apa? Ukurannya untuk yang depan itu lebarnya 8 kali ringnya 16. 16 kali 8. Nah, kembali lagi tahun 90-an kan pelek kalau nggak 16 17 nih. Makanya nggak mungkin lebih ya. Pada saat itu belum populer. Untuk yang depan ini lebarnya 8. Yang belakang 9. Yang 8 9. Iya, jadi yang belakang lebih lebar sedikit. Ada ubahan apa sih? Maksudnya ini pasti apa lipsnya seperti itu atau memang ada modifikasi di BBS RS yang kebetulan saya pakai ini agak sedikit lipsnya agak beda sedikit. Karena biasanya step lips ini modelnya cuman satu kali step lips itu bertangga-tangga gitu. Kalau ini modelnya cuman satu lekuk gitu. Jadi seolah-olah terlihat lebih lebar. Ini cuma varian dari BBS RS aja sih sebenarnya. Nah, kondisi seperti ini pasti kan cepernya berkat bantuan si suspensi yang dengan coilover KW-nya. Coilovernya KW suspension. Ya. KW suspension memang bikin ya khusus buat E30. Dia bikin khusus buat E30. Line apa disebut KW Classic. KW Classic. Nah, jadi dia buka line up baru untuk penggemar mobil-mobil klasik yang ingin mungkin yang dengan filosofi yang sama itu tadi ya, teknologi modern di body platform yang klasik sehingga bisa menikmati kenyamanan berkendara dengan teknologi modern. Nah, kan kalau nggak salah nih tipe suspensi itu kan dia ada varian 1, 2 dan 3 ya, V1, V2, V3. Nah, ini kalau tipe yang ini? Kalau yang ini disebutnya klasik. Klasik aja. Jadi kalau kita nggak ada pilihan 1, 2, 3 ya. Nah, kalau seingat saya ketika kita search di katalog adalah KW Classic line up. Tinggal kita masukin ada BMW seri 6 yang tua, ada BMW E9 yang super klasik lagi, ada E30. Wah, menarik. Lebih banyak ke Eropa ya kalau. Lebih banyak ke Eropa memang. Siap. Lagi bagian samping lagi ini ada penambahan. Ini kok masih kinclong banget nih. Ada restorasi atau ada nggak sih? Iya pasti restorasi karena dia juga udah 30 tahun pasti restorasi mengenai karat atau cat itu las itu pasti udah saya lakukan juga. Sudah dilakukan ya? Kalau enggak tentu susah juga namanya mobil. Nah, kan udah punya 8 kali tuh Mas. Kira-kira nih ada tips nggak kira-kira untuk kalau mau lihat mobil yang utuh E30 kira-kira apa sih bagian mana sih yang perlu diperhatikan untuk bodi bagian yang terkena karat? Ya mungkin kalau sebenarnya untuk membangun sebuah mobil klasik itu prinsipnya satu sih, undercarriage mesti kita periksa, dicek semua ya, jangan sampai apakah ada karat atau enggak, kalau ada minor atau tidak, atau major atau butuh overhaul. Karena untuk kita oke lah kalau E30 mungkin pilihan banyak, tapi ketika mobilnya sudah mulai sangat langka, tipe-tipe langka tentu kan nggak bisa milih. Betul.
gitu loh. Jadi ya yang penting sih undercarriage, kemudian di bawah belakang-belakang firewall kap mesin. Firewall kap mesin ya, suka ada. Dudukan-dudukan suspensi, tempat si kaki-kaki itu duduk, mesti kita periksa pelan-pelan. Yang penting sih sabar sih. Sabar ya. Bro. Pengalaman saya bilang bagus bisa dibikin, jelek bisa dibenerin, yang penting sabar. Yang penting sabar. Sabar. Oke, kita lihat bagian belakang ya. Oke. Nah, kita sekarang ada di bagian belakangnya, terlihat pantatnya apa ya, semok ya. Seksi kan maksudnya, tapi jadi 90s, bentuknya 90s ya. 90s. Ada efeknya jadi lebih mengotak ya gara-gara body kit ya. Iya, memang desain bumpernya agak lebih square. Hah? Terus kemudian ini kan kita pakai ducktailnya dari BBS. Dia agak sedikit ada tangis ke bawah dikit, agak keluar dikit ya ininya agak bentuknya. keluar dikit, membuat dia square look tadi itu ya. Teutonic kalau saya bilangnya. Tapi sebenarnya zaman dulu itu ducktail selain BBS juga banyak ya? Atau banyak ya? ada BBS, ada Zender, Zender. ada M-Technic sendiri pun Oke. bikin beberapa versi. Banyak memang. Ini kalau boleh disebut, bisa disebut, maksudnya Mas Adi bisa sebut single tuner nggak sih? Secara eksterior? Karena kan BBS-nya di velg juga, maksudnya terus juga di body kit. Memang seolah-olah terlihat single tuner, Oke. tapi saya selalu berpendapat kalau single tuner itu harus si tunernya yang itu yang ngeluarin. Oh, oke. Gitu. Tentu nanti ada sertifikatnya. Oke. Ada part number Oh, mobilnya gitu loh. Jadi ketika disebut single tuner kan misalnya BBS ya kita harus kirim mobilnya ke BBS. Oke. Atau single tuner merek Alpina gitu misalnya. Menurut saya ya harus dong dikirim ke Alpina dong. Betul. Nah, Dan ada sertifikat atau apa gitu sertifikat. ya. Ya kalau gini ya kita enjoy aja lah. Enjoy ya. Enjoy aja. Apa yang disuka, Apa yang ya udah suka. dipasang ya. Kita happy aja gitu loh. Oke. Ini penampilan nih stop lamp masih kondisi baru atau gimana? Stop lamp ya kita ganti baru aja. Masih Stop ada lamp. ya? Ini seperti ini. Masih ada. Oke. Stop lamp, stiker kaca belakang, emblem. Kalau emblem itu ada simbol khusus nggak sih Mas 318 IS ini? Ya memang pada saat saya waktu itu order emblem angka baru dari dealer, saya minta boleh nggak saya minta yang emblemnya 318 IS. Memang kalau di luar negeri ada varian 318 IS yang mesinnya twin cam. Oke, lebih ke mesin berarti. Lebih ke buat ya? mesin. Oke. Nah ini karena saya udah ganti mesinnya dengan 6 silinder 2800, pasti kan larinya agak lumayan nih. Oh, iya. Gitu loh. Buat lucu-lucuan bolehlah saya. Tadi saya terpikir juga kenapa nggak ganti emblem 325 gitu misalnya. Oke. Cuman saya bilang akan pengennya seolah-olah yang ada di Indonesia pada Iya, saat itu. oke. Jadi harus 318. Karena di Indonesia ya dulu dijual hanya 318 ya. Sama biar matching sama stikernya aja sih. Kalau nggak udah dipasang. Oh iya benar. Kalau 325 masa itunya 318. Oke. Pas kalau untuk ini tailpipe? Kalau Untuk tailpipe ini Aprilia? bikin custom di Lunatic Performance dari depan Oke. sampai belakang. Karena kan memang engine-nya juga udah Terus dari header ya, dari header Iya. turun. Ini kan M52 2800 terus kita enteng-entengin Wah, lah, siap. kita hasta karya mesin lah gitu loh. Nanti kita lihat mesinnya. Wah ini dari belakang sih cakep banget ya. Oke, berarti ini tahun 90 ya Mas? tahun 90 tuh dia udah 3 tingkat gitu ya? Iya, kalau udah nggak salah 3 ya? tingkat. Kalau Udah- tahun udah. sebelumnya dia masih 2 kalau nggak salah Iya ya? masih 2 tingkat. Oke. Nah, Beda ya kalau kita bicara Toyota facelift kali ya. facelift. Nah, oke, Mas kita buka. Boleh bro. Wah, kap bagasinya. Ternyata cukup lega juga ya sebenarnya kalau bagasinya. Ya lumayan ini sih untuk mobil compact, Mobil compact sedan ya. kecil ya lumayan lah ya. Ini apa nih? Oh Ini toolkit. toolkit yang kita dapat dari KW Suspension untuk melakukan penyetelan suspensi. Oke, ini posisi berarti dalam kondisi sudah paling ceper belum ya? Enggak. Belum, ini kebetulan belum. Ini toolkits buat memutar si derat coilovernya untuk coilovernya. lebih rendah lebih tinggi. Ini untuk menyetel keras empuknya. Oke. Pertimbangannya apa sih kalau memilih KW Suspension? Oke, untuk mobil BMW E30 ini posisi suspensi depannya itu agak unik. Oke. Karena dia ini knuckle rem itu jadi satu sama selongsong shock breaker. Oke. Jadi kalau mobil yang standarnya itu shock breakernya tuh masuk dari atas. Jadi kalau kita ganti shock breaker hanya
mengeluarkan shockbreaker dari selongsong knuckle, ganti yang baru. Nah, untuk jadi coilover ini memang agak PR. Kenapa? Rata-rata coilover yang bukan merek KW itu menjual hanya silinder shockbreakernya aja. Sehingga pemasangannya itu perlu memotong knuckle yang asli, dudukan shockbreaker yang lama, tube-nya, untuk kemudian disambung dengan shockbreaker coilover yang aftermarket itu. Nah, saya agak nggak berani nih, walaupun sebenarnya secara teknikal sih bisa. Bisa ya. Nah, kalau KW agak unik, dia menjual se-knuckle-knuckle-nya. Oh gitu. Jadi memasangnya itu adalah yang knuckle yang lama dicopot dari rem, dicopot dari leher roda. Si KW ini sudah jadi selongsongan, sudah jadi knuckle, tinggal dipasang. Jadi nggak ada proses potong-potong lagi. Jadi kalau mau dibalikin ke standarnya lagi, tinggal copot sangat mudah aja. ya. Iya. Oke. Ini informasi baru nih. Saya juga nyontek. Siap. Oke, ini biasa ini toolkit ya? Iya, ini toolbox karena pada untuk BMW klasik ini rata-rata toolboxnya ada di sini. Ini kayaknya masih ada stiker BMW Prima, bengkel. Ini stiker lama nih? Iya, stiker lama, bengkel zaman dulu nih. Wah, cakep. Iya. Keren. Nah, mari kita lihat bagian dapur pacu. Siap. Oke, kita buka. Boleh, Mas Bro. Bukanya seperti ini. Unik nih. Zaman dulu banget. Jadi selain seri 3 ini yang buka seperti ini, BMW-nya apa tadi, Mas? Ada BMW seri 5. Seri 5. Yang E34. E34. Oke. Terus ada E21. E21 juga seperti ini ya? Ya, E21. Kayaknya ada lagi, cuman saya nggak terlalu apal. Tua banget kayaknya. Siap. Nah, yang ada di ini apa namanya ya? Kayak sleeper nih kalau boleh ngomong tuh. Maksudnya mobilnya kompak tapi mesinnya gahar banget. Ya, memang ini dari seri 5 mesinnya sih. Dari BMW seri 5. Ini tipenya apa? Dari E39. Dari E39. Dari E39 528. 528. Kita ambil, kita remajakan, kita sedikit lakukan modifikasi internalnya. Ada yang dibalance, ada yang kita entengin, ada yang kita porting polish. Kemudian ya kita cangkok di sini. Sorry, kapasitas mesinnya berapa? Ini 6 silinder 2800 cc twin cam. Oke, iya. Jadi ada 24 valve karena dia 6 silinder 2800, terus kemudian ada vanosnya. Nah, karena dia apa? Ya kayak di Honda tuh VTEC ya. Di Honda VTEC. Terus kita sambungin ke gearboxnya E36. Gearboxnya E36. Siap. Gardannya punya E30 yang 325. Oke. Nah, Mas Abi, kira apa sih alasannya mengganti apa mesin ini? Apakah mesin lamanya kurang mumpuni atau gimana? Ya pasti power lah, gitu. Power ya. Kan kalau mobil klasik perlu. Ini kan ceritanya mobil hobi, mobil kita melepas penat gitu. Tentu kan dia harus bisa membuat kita tersenyum dengan asik ya, dengan powernya lah gitu. Powernya jauh di atas standarnya. Standarnya cuma 115 atau 114. Ya, ini udah deket ke 200 lah. Dekat ke 200. Nah, untuk effort maksudnya effort seperti ini adakah kesulitan nggak? Maksudnya mesti rombak firewall atau misalkan mesti perubahan posisi macam-macam nggak? Kesulitan sih pasti ada, tapi ini bukan lagi yang pertama kali dilakukan karena di dunia ini, karena mobil ini juga termasuk favorit ya, collector's item. Ya mau dibilang collector's item, enggak, tapi maksudnya peminat dan pehobinya banyak. Jadi kalau bahasa sekolahan kita contekannya banyak. Jadi udah banyak forum, udah banyak yang nyoba, bahkan ada kalau kita lihat di Google foto-foto cara masangnya gimana pun udah banyak. Jadi kesulitan yang berarti sih nggak ada. Hanya modifikasi ringan aja. Makanya pas sempet lihat lagi jalan tuh, ini lincah banget ya. Lincah banget ini si mobil ini. Tua tapi lincah. Iya, karena mesinnya memang jadi gede kapasitasnya. Mesinnya gede, jadi torsinya jadi berlimpah ya. Nah, kalau ini Stradbar ada logo Harge memang dari memang Harge, aslinya Harge ini. Harge ya. Memang Harge pada saat itu jual berbagai macam komponen modifikasi buat E30.
Salah satunya adalah strut bar ini. Oke. Dia fungsinya sih sebenarnya karena dia mobil tua, dia menjaga agar si tower shock ini tidak lari, tidak limbung. Stabilitas Gitu, yang menjaga stabilitas ya. Iya. Aduh, ini mesin enak, kaki-kaki cakep. Mari kita lihat bagian interior. Siap. Interiornya seru juga. Nah, kita sudah berada di dalam kabinnya mobilnya Mas Abi. Ini memang BMW 30 ini compact ya, Mas? Ya, sebenarnya bahasa padanan kata compact itu sebenarnya sempit. Gue nggak ngomong sih, tapi ngomong sempit. Buat orang gendut. Baru. Siap. Nah, Mas, ini kalau tips untuk cari mobil E30 yang bagus juga sebenarnya lihat juga di interior ya. Interiornya masih rapi karena mungkin susah kali ya untuk dapetin si kondisi dashboard yang sebagus ini. Ya memang kalau kita bicara bodi luar biasanya dibawa ke bengkel cat yang qualified bisa bagus lagi. Ya. Tapi ketika kita bicara interior tentu ada yang tidak bisa diperbaiki. Iya, benar. Ya kan, misalnya kalau ininya pecah ya mau nggak mau kita mesti cari. Iya, oke. Nah, atau misalnya ininya ada cacat di sun visor atau bagaimana, tentu kan akan sulit nyarinya gitu loh. Dan mungkin ketika kita punya duitnya pun belum tentu barangnya ada. Barang ada. Ya, oke. Jadi ya inilah interior, kebetulan memang dapatnya masih bagus. Saya cuman detailing aja, dibersihin, kemudian di dressing yang bagus sehingga warnanya keluar. Kalau di interior cuman ganti setirnya ini diganti yang MTEK 1. MTEK 1. Kenapa nggak? Alasannya kenapa nggak BBS? Karena kalau itu murni dari subjektivitas pemilik. Oke. Karena menurut saya waktu kecil saya ngeliat mobil ini seneng banget sama setir benda ini nih. Oke. Si benda keparat ini nggak tahu kenapa kok ngangenin gitu loh. Jadi untuk ini saya agak ngotot. Ini setir MTEK. MTEK 1. Sebenarnya yang dijual di Indonesia waktu itu yang MTEK 2 yang agak sedikit lebih lebar dikit. Nah, ini punyanya memang yang dipakai di M3 E30 sama 325 yang versi apalah begitu. Karena kan tentu dari satu negara ke negara dia beda. Tapi lucu ya, ada kayak ini ya, ada tombol kotak-kotak gitu ya. Iya, jadi masih kesan klasiknya masih oke. Oke, seru-seru. Gitu. Mas, kalau ini bagian dashboard kayaknya ada perubahan ya. Indikator atau? Kalau indikator memang ini kalau nggak salah udah pakai punyanya yang 325. Karena kan otomatis mesinnya gede, pasti dia butuh top speed yang lebih tinggi, dia otomatis speedometernya ini, dan ini pakai yang versi US karena ada tulisan milesnya. Oke, MPH. Ada MPH gitu loh. Jadi lebih ya biar itu murni inilah kosmetik. Murni kosmetik. Sama ini tempat kaset nih zaman dulu, nih juga aksesoris zaman dulu. Oh iya, seru. Inilah. Ini semua masih berfungsi ya untuk semua power window ya. Untuk power window semua berfungsi baik semua. Door trim di retrim atau seperti apa? Door trimnya memang seperti ini atau gimana? Door trimnya ini saya ganti yang punyanya 318 yang tahun 89. Oke, bentuknya seperti ini. Natnya Nah, natnya begini. Karena kalau harusnya yang tahun 90 itu tengahnya ini kain abu-abu. Oke, dan nggak suka. Iya, kalau ini kembali lagi subjektivitas. Selera ya. Selera gitu. Siap. Nah, oke, yang kita dudukin. Oke. Ini Recaro nih. Oke. Kursi Recaro. Ini Recaro apa ya? Oh, ini. Nah, ini harusnya sih kalau nggak salah LS. LS ya? Ya, karena kan jaring ya. Bentuknya ya headrestnya jaring ya. Terus tengahnya kita pakai, ini memang fabriknya BMW Motorsport M3 E30. Oke, ini fabriknya ya. Fabriknya aja. M3 E30. Yang edisi Motorsport apa-apalah gitu. Jadi, ada satu edisi dia menggunakan warnanya seperti ini. Peret korek. Nah, untuk di belakang. Belakang ini pakai kursinya 325i E30. 325i berarti rare juga ya, maksudnya termasuk. Ya, lumayan rare karena ini bahannya apa yang di ini? Kayak semacam, enggak, saya suka fabriknya aja ini karena kayak kulit vinil tapi nggak panas ya. Iya, benar. Nggak kriat gitu loh. Walaupun bukan kulit ya. Walaupun bukan kulit, ini vinil. Lebih ke vinil ya. Wah, seru.
Ini interiornya kalau lihat sendiri emang, aduh ini ngangenin banget, enak banget sih. Zaman dulu memang. Zaman dulu, tapi ini saking terjaganya, apa ya, saya nggak melihat ini terkesan kayak mobil bekas bertahun-tahun, kayaknya masih seger banget aja. Jam masih berfungsi ya tadi Semua saya lihat ya. semua Di tombol-tombol AC juga, semua head berfungsi. unit. Head unit berfungsi. Ini Soundstream. Ini, oh iya masih Mereknya Soundstream, kaset. masih kaset. Masih dipertahankan ya Mas. Iya, memang kadang-kadang hati menangis juga pengen dengerin Apa ya, Bluetooth, file-file file apa, cuman ya demi period korek lah. demi period korek. Ya, tapi kan mobil yang lain banyak. Negrep. Siap. Jadi Ya. ini kita berada di dalam kabinnya si mobil E30-nya Mas Abi. Seru banget ya. Tapi kita mau nyobain ya. Kira dinyalain mesinnya seperti apa? Oke, ya kita cobain yuk. Waduh. Ya, masih berfungsi semuanya kebetulan. Semua AC, berfungsi, AC berfungsi, tombol-tombol, tombol-tombol berfungsi. indikator untuk apa servis tuh juga nyala ya? masih berfungsi. fungsi. Nah, Aduh. ya inilah rasa mobil tahun 90 ya. Siap. Oke, nanti kita cobain ya. Oke. Siap. Jadi mobil ini menurut saya sih secara pribadi bisa jadi inspirasi, mungkin jadi referensi buat teman-teman yang mau modifikasi, bisa buat harian, mobil tua buat harian, Ya. tapi proper secara penampilan, secara interior juga nyaman, kaki-kaki juga enak banget, dipakai enak, dilihat juga enak. Nah, mungkin boleh ya ditiru ya Mas? Oh, harus ditiru dong. Justru kita juga sama-sama belajar semua. Belajar ya. Komunitas itu kan kita saling belajar. Iya. Saling berbagi ilmu gitu loh, saling silaturahmi gitu. Siap, Kadang-kadang kan mulai dari hal-hal yang kayak begini. Iya, Iya, betul. Nah, itu aja teman-teman jalan-jalan saya hari ini bersama Mas Abi. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, tolong di subscribe atau di komen, juga di like. Kalau jangan lupa follow juga Instagram kita di @autojadul. Autojadul. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.